warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal nomor 1-5. Nah, soal nomor 1 ini dia menanyakan kapan sih bidan memberikan konseling. Pada kasus ini bidan bayinya ini baru lahir berapa saat yang lalu, tapi dia kasusnya ini bukan tentang 6 jam postpartum ya, tetapi memberikan KIE mengenai asuhan dan perawatan pada bayi. Asuhan dan perawatan pada bayi itu di masa nifas, jawabannya adalah di 6 hari postpartum. Makanya jawaban nomor 1 adalah D ya. Untuk nomor 2, dia nanyain pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosis ini apa. Nah, di sini tekanan darahnya ini 170/110. Artinya pemeriksaan yang kita lakukan adalah urin protein untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 3, di sini dia nanyain tindakan yang harus segera dilakukan bidan pada kasus ini apa. Nah, teman-teman lihat kasus nomor 3 ini, dia nanya ini, usia kehamilan 38 minggu. Pasien ini datang ke BPM dengan keluhan kenceng-kenceng, tetapi ada tali pusat yang menumbung, Pak, dan masih berdenyut. Artinya yang kita lakukan segera adalah memasang oksigen ya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini dia nanyain motorik halus yang dicapai pada anak usia 7 bulan itu apa? Jadi anak 7 bulan itu mengekspresikan benda yang dipegang untuk soal nomor 4. Soal nomor 5 dia nanya ini, kelopak bayi ini usianya 5 bulan ya. Terus diare sejak 3 hari yang lalu, perutnya kembung, matanya sudah cekung. Artinya kalau sudah cekung itu sudah masuk dehidrasi sedang. Jadi apa sih beda sedang dan berat? Teman-teman harus paham, kalau udah berat itu ada kata sangat, misalnya cekung, matanya sangat cekung. Terus denyut nadinya cepat dan halus ya. Pernapasannya dalam. Nah, kalau matanya, kelopak matanya kalau udah dehidrasi berat dia sangat cekung, begitu ya. Selanjutnya soal 6-10. Soal 6 ini dimana dia menanyakan di sini kontrasepsi yang tepat pada pasangan ini apa. Nyonya B 36 tahun ya, P3A0 datang ke BPM bersama suaminya untuk mengikuti program KB. Mengatakan dirinya memiliki riwayat diabetes. Artinya, kalau kontrasepsi yang tepat pada pasangan yang memiliki riwayat diabetes atau DM itu adalah KDR atau IUD ya. Soal nomor 6 adalah A. Selanjutnya nomor 7. Nomor 27 ini dia nanya, diagnosis apa sih pada Nyonya K ini? Nyonya K ini dia anak kedua datang ke BPM mengeluh ada darah bercak dari jalan lahirnya di luar waktu menstruasi 1 bulan. Dia ini sedang menggunakan KB implan sejak 6 bulan yang lalu. Artinya itu adalah efek samping dari implan. Jadi diagnosisnya apa? Kalau keluar bercak darah dari jalan lahir itu adalah seputing ya untuk soal nomor 7. Selanjutnya kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 ini dia nanyain ANC minimal pada kasus ini berapa kali. Nah, teman-teman lihat Nyonya T ini berusia 24 tahun ya. Usia hamilnya 28 minggu, datang ke bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 110/70 ya, nadinya 75, DJJ-nya normal. Artinya kalau udah kehamilan 28 minggu atau trimester ketiga itu adalah 2 kali ya. Itu soal nomor 8.
Soal nomor 9, ini dia nanyain asuhan apa sih yang tepat oleh bidan pada kasus ini. Nah, teman-teman harus lihat, ini 6 jam yang lalu di puskesmas. Artinya ini adalah pengkajian pada masa NIPAS 6 jam. Apa aja sih pengkajian 6 jam pada masa NIPAS? Yaitu yang pertama kita lihat perdarahan masa NIPAS ini. Ada pendarahan tidak, ya, asuhan yang diberikan. Yang kedua, mendeteksi perawatan penyebab pendarahan itu sendiri. Setelah itu, kita berikan konseling cara mencegah pendarahan tersebut. Setelah itu, kita pemberian tentang ASI awal atau kolestrum, ya. Terus mengajarkan mempererat hubungan ibu dan bayi atau bonding attachment. Menjaga bayi tetap sehat untuk pencegahan hipotermi, ya. Setelah bidan melakukan pertemuan salinan, menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama, karena ini adalah keadaan yang rentan, ya, takut terjadi pendarahan atau apa, observasinya, ya, sampai KU ibu baik. Makanya kita lihat di soal nomor 9 ini yang mendekatin seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu jawabannya adalah E, pemberian ASI awal. Nomor 10 dilihat di sini dia nanyain upaya apakah yang dilakukan bidan pada kasus ini. Nah, teman-teman lihat, dia ini keluhannya keputihan berwarna kuning dan berbau. Untuk menegakkan diagnosis, bidan melakukan pemeriksaan IPA. Nah, untuk melakukan pemeriksaan IPA ini upaya apa? Jadi ini merupakan salah satu upaya diagnosis dini untuk pengobatan segera, ya. Itu soal nomor 10. Soal nomor 15. Soal 11 dia nanya ini tindakan apa yang dilakukan bidan selanjutnya. Nah, teman-teman jangan terkecoh. Di sini pembukaannya 8 cm tetapi ketubannya utuh. Artinya bukan kita lakukan amniotomi, ya, tetapi kita menunggu kemajuan persalinan ibu. Terus di sini pembukaannya 8 cm. Jadi kita jawabannya adalah menunggu hingga pembukaan lengkap untuk soal nomor 11. Soal nomor 12, dia nanya diagnosis apa sih pada kasus ini. Nah, teman-teman lihat di situ dia bayinya ini lahirnya 38 minggu, BB-nya 2,6, panjang badannya 49. Terus dia ada gejala air liurnya menetes secara terus-menerus dari mulut bayi saat diberi minum bayinya batuk. Jadi dia mempunyai atresia esofagus, ya, untuk soal nomor 12. Soal nomor 13. Soal nomor 13 nih dia nanyain tentang imunisasi. Nah, teman-teman juga harus paham tentang imunisasi. Kalau 2 bulan itu dia DPT, HB1, polio 2. Tapi kalau usianya di sini usianya berapa tahun? 3 bulan. Kalau 3 bulan itu DPT, HB2, polio 3, ya, untuk soal nomor 13. Makanya jawabannya adalah B. Soal nomor 14, diagnosis kasus ini apa? Nah, di sini mengeluh mengalami gatal alat kemaluannya tetapi tidak bau. Kalau tidak bau jawabannya adalah kandidiasis, ya, untuk soal nomor 14. Soal nomor 15, di sini dia nanyain hasil pemeriksaan TTP-nya normal, tidak ada kelainan perubahan psikologis yang dialami Nyonya O ini. Nyonya O ini baru 2 hari yang lalu lahiran, ya. Kalau 2 hari yang lalu kita harus ingat fase-fase pada masa NIPAS, fase taking in, taking hold, dan letting go. Kalau 2 hari masih fase taking in, artinya masih fokus pada dirinya sendiri, ya. Kita lanjut soal nomor 16 sampai 20.
Soal nomor 16 dia nanyain di sini termasuk peran apa sih bidan sini? Nah, bidan ini melakukan pelayanan ANC kepada kliennya di kliniknya dengan standar yang ada. Jadi ini termasuk peran bidan sebagai apa? Yaitu provider ya, pemberi pelayanan kesehatan untuk nomor 16. Soal nomor 17, kontrasepsi apa sih yang tepat pada kasus ini? Ibunya ini pengen KB pil yang tidak mempengaruhi ASI, artinya pil yang tidak mengandung estrogen, yaitu jawabannya adalah A ya, pil yang mengandung progesteron untuk nomor 17. 18, di sini dia nanya diagnosis apa sih pada kasus ini. Nah, teman-teman lihat dari kasus ini, pasien kita ini usia kehamilannya sudah 40 minggu. Terus dia udah ada keluhan ya, perutnya udah kenceng-kenceng. Terus TFU-nya 30 cm, pembukaannya udah 5 cm, ketubannya masih positif. Artinya ini udah termasuk infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal untuk nomor 18 ya. Soal nomor 19, waktu yang tepat untuk melakukan sadari itu kapan? Nah, kalau untuk di sini Nyonya W ini berusia 21 tahun, mengatakan khawatir dirinya terkena kanker payudara. Akhirnya dia memeriksakan lah. Jadi bidan memberikan konseling untuk deteksinya ini kapan, yaitu hari ke-7 siklus menstruasi untuk soal nomor 19. Soal 20, di sini dia nanyain soal nomor 20, kandungan lokea pada kasus ini apa? Nah, kalau untuk lokea sanguineta, kandungannya adalah darah dan lendir ya. Soal nomor 21 ini dia nanyain diagnosis pada kasus ini apa? Si ibu pada kasus ini adalah hamilnya 10 minggu, datang ke PPM mengeluh mual di pagi hari. Artinya kalau mengeluh mual di pagi hari jawabannya adalah morning sickness untuk soal nomor 21. Soal nomor 22, di sini dia nanyain konseling apa sih yang diberikan pada bidan setelah melakukan penyuntikan, bahwa ibunya ini memasang KB suntik 1 bulan, sudah haid 1 minggu yang lalu. Nah, ibunya sudah haid ya 1 minggu yang lalu, tidak ada riwayat penyakit yang memenuhi efektivitas penggunaan KB. Jadi konselingnya adalah klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari. Soal nomor 23, dia nanyain diagnosis apa pada kasus ini. Nyonya R ini anaknya teraba di kepalanya itu ya, benjolan lunak bersih cairan tidak berbatas, artinya itu staph succedoneum. Kalau hematom kan dia darah gumpalannya ya. Jadi soal nomor 23 adalah A. Soal nomor 24, apa lambang Molage yang tepat pada patograf ini? Nah, teman-teman juga harus paham kapan dia lambangnya 0, kapan dia lambangnya 1. Kalau lambangnya 1 itu lihat dia saling bersentuhan ya. Kalau 2 dia tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Kalau 3 dia tumpang tindih tidak dapat dipisahkan. Ya. Kita lanjut soal nomor 25. Soal nomor 25 dia nanyain di sini apa yang sedang dialami anak ini. Nah, si anak ini usianya 3 tahun, dia punya adik, jadi dia cemburu ya, jadi suka ngompol, cari perhatian lah, minta disuapi, terus cengeng. Makanya jawabannya adalah sibling rivalry ya, untuk soal nomor 25. Selanjutnya soal nomor 26 sampai soal nomor 30. Soal nomor 26 ini dia nanyain diagnosis lagi. Diagnosis apa sih pada kasus ini? Nah, lihat teman-teman, dia ini belum mempunyai anak sama sekali, sudah 2 tahun dan tidak memakai alat kontrasepsi KB. Jadi dia adalah infertil primer karena dia belum mempunyai anak dan tidak memakai KB ya. Itu soal nomor 26. Soal nomor 27,
Cara kerja kontrasepsi dari AKDR atau IUD itu apa? Nah, salah satu cara kerja IUD adalah menghambat sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Terus apalagi mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kapung uteri ya. Terus apalagi memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Jadi yang di sana yang ada adalah menghambat menghambat sperma masuk ke tuba Fallopi untuk soal nomor 27. Soal 28 dia nanyain lagi peran bidan di kasus ini apa? Nah, peran bidan di kasus itu apa? Yaitu sebagai provider ya. Dia di situ karena bidan ini kita lihat dia kemudian bidan melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi jawabannya adalah provider untuk soal nomor 28 ya. Soal nomor 28 dia sebagai provider, pemberi pelayanan kesehatan ya secara langsung dan tidak langsung kepada klien atau kepada pasiennya, yaitu nomor 8 adalah C. Soal nomor 29, bagaimana pendokumentasian HIS pada kasus ini? Nah, teman-teman lihat dia di sana HIS-nya 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Kalau lamanya 40 detik, maka kotak ya sesuai diberi garis atau diarsir. Itu soal nomor 29. Soal nomor 30, dia nanyain diagnosis pada kasus ini apa? Nih teman-teman, adiknya ini bayinya 1,5 bulan dan keluhannya mulut bayinya terdapat bercak putih pada langit-langit bagian dalam. Adiknya menyusu tapi diberi susu formula juga. Makanya diagnosisnya adalah oral thrush ya. Jawabannya adalah oral thrush karena terdapat bercak putih yang terdapat di lidah, di langit-langit pipi di bagian dalam. Jawabannya adalah oral thrush. Soal 31 dia nanyain di sini apa diagnosis pada kasus ini. Nah, dilihat ibunya ini keluarnya payudara sebelah kiri terdapat benjolan membesar. Kulit tampak mengeriput seperti jeruk. Terus cairan dari puting hasil pemeriksaan benjolan besar yang tidak simetris. Nah, hasil pemeriksaannya didapatkan benjolan besar yang tidak simetris puting pada payudara sebelah kanan dan dalam. Artinya itu adalah CI mamae ya. Soal nomor 32, tindakan apa yang dilakukan bidan pada kasus ini? Nah, di sini ibunya ini berusia 47, sudah tidak haid 6 bulan yang lalu, mengeluarkan vagina gatal dan kering, sehingga saat melakukan hubungan seksualnya gatal dan sakit ya. Tindakannya apa yang dilakukan oleh bidan? Yang dilakukan bidan adalah memberikan konseling untuk menghindari pemakaian sabun pencuci vagina karena dia mengeluh vaginanya gatal dan kering, makanya dia sakit pada saat melakukan hubungan seksual. Soal nomor 33, kapan prediksi pembukaan lengkap pada kasus ini? Untuk soal nomor 9, prediksinya itu jam 10 ya. Jam 10 dia servisnya udah 6 cm. Artinya pembukaannya itu sekitar jam 2-an ya. Jadi 10 tambah 14 tambah 4 jam lagi, makanya 14 ya. Jawaban nomor 33 adalah jam 2. Soal nomor 34. Soal nomor 34 ini dia nanyain posisi meneran yang tepat agar kepala bayi cepat turun apa? Pasien kita kedua berada di BPM ya. Setelah dilakukan pimpinan bersalin setengah jam, ibu terlihat kelelahan. Kepala bayinya sudah di hot 3, tidak ada kemajuan, DJ-nya 160. Jadi posisi yang tepat untuk ibu kasus ini karena dia ada kelelahan ya, jadi dia setengah duduk untuk soal nomor 34.
Soal nomor 35, dia nanya ini apa upaya untuk mengatasi anak yang sibling rivalry tadi, yang cemburu tadi, yaitu libatkan anak yang lebih tua dalam perawatan adiknya. Soal nomor 36, dia nanyain berapa kebutuhan vitamin A yang harus diberikan pada saat itu. Nah, kasus ini dia umurnya 24 tahun, melahirkan anak pertamanya 2 jam yang lalu di bidan praktek. Jadi berapa kebutuhan vitaminnya? Kalau 2 jam itu adalah 2000 ml ya. 36 adalah C. Selanjutnya 37, tindakan apa yang dilakukan bidan sesuai MTBS kasus di atas? Bayinya ini berusia 3 bulan, terus mengalami bercak putih pada lidah langit-langit, ya oral keras tadi ya. Jadi tindakannya apa? Yaitu kita cuci botol susu dan empeng isap dengan air panas. Selanjutnya 38, berapa kadar bilirubin untuk bayi baru lahir? Yaitu 10 mg ya. Selanjutnya 39, berapa lama klien mendapatkan imunisasi tetek 2? Dia sudah tetek pertama pada saat caten nih. Pada saat caten dia ini udah apa? Udah tetek pertama. Terus berapa lagi dia mendapatkan imunisasi tetek selanjutnya? Artinya tetek keduanya yaitu 4 minggu ya. Selanjutnya soal nomor 40. Soal nomor 40 ini dia nanyain apa diagnosis yang tepat pada kasus ini. Nah, di sini soal nomor 40, Nyonya L ini mengeluh keluar darah sedikit dari jalan lahir tanpa rasa sakit. Setelah itu diagnosisnya apa? Dia ngeluarin darah sedikit dari jalan lahir tanpa rasa sakit. Padahal di pemeriksaan tekanan darahnya udah 90/70, nadinya 102, TPU-nya pertengahan pusat PX. Itu adalah gejala dari plasenta previa ya. Soal nomor 41 sampai 45. Soal nomor 41 dia nanyain tindakan apa yang bidan lakukan dalam kasus ini. Nah, si pasien ini anak keduanya berusia 8 bulan, mengatakan melakukan hubungan seksual tidak menggunakan kondom dengan suaminya semalam. Jadi dia cemas. Yang kita lakukan adalah memberikan kontrasepsi darurat kepada ibunya. Soal nomor 42 dia nanya kontrasepsi yang cocok untuk Nyonya C ini apa atau yang sesuai. Jadi dia ini terakhir punya anak berusia 1 bulan ya, mengatakan ingin pakai KB. Terus ibu sedang menyusui bayinya, tapi BB ibunya 90. Kalau BB yang 90 yang cocok itu adalah IUD ya atau AKDR. Untuk soal nomor 42. Soal nomor 43 dia nanyain tindakan apa yang salah dilakukan bidan pada kasus ini. Nah, tindakan salah artinya kecuali ya. Yang salah si bidan ini dalam infartu fase aktif, terus hasil pemeriksaan didapatkan di JJ-nya 90 kali per menit. Hasil pemeriksaannya pembukanya udah 8 cm, suturannya saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan. Jadi tindakan apa yang salah? Yaitu yang salah dia menganjurkan ibu makan, karena itu ya, memberikan makanan kepada ibu, karena pada kasus ini seorang perempuannya ini infartu fase aktif kelas 1, DJJ-nya 90. Jadi tindakannya salah ya, dilakukan oleh bidan itu adalah memberikan makanan ibu. Tindakan yang benar yaitu kalau baringkan ibu, miring kiri, terus bernapas secara teratur, pasang infus ya. Terus segera rujuk ke fasilitas utama, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.
Jadi yang ini semuanya betul, yang kecualinya adalah E ya, harus. Soal nomor 44. Soal nomor 44 dia nanyain sini kemampuan apa yang dicapai oleh anak sesuai dengan usianya di atas. Nah, usia 7 bulan itu biasanya duduk ya, belajar berdiri, merangkak, meraih mainan. Ya, terus dia mencari mainan, bertepuk tangan, bergembira. Anak-anak umur 7 bulan. 6 sampai 9 bulan. Jadi itu adalah merangkak, meraih mainan. Soal nomor 45. Soal nomor 45 dia nanya metode kontrasepsi apa yang cocok pada pasangan ini. Nah, pasangan ini dia mengatakan ingin menggunakan metode kontrasepsi. Dia tidak menyusui lagi. Kalau udah nggak nyusuin lagi jadi aman. Dia mau pakai suntik kombinasi untuk soal nomor 45 ya. Soal nomor 46. Soal nomor 46 di sini dan nanyain apakah penyebab utama dari kasus ini. Nah, remaja ini datang ke rumah sakit mengeluh sering sakit pada saat haid selama 2 bulan. Kadang mual, muntah, sampai pingsan. Hasil pemeriksaan diagnosisnya mengalami dismenore sekunder. Jadi faktor utama penyebabnya adalah kelainan ginekologi ya untuk soal nomor 46. Soal nomor 47. Soal nomor 47 dia nanyain tentang HPHT. Jadi teman-teman jangan terkecoh, tanggal 20 artinya ditambah 7 dikurang 3 ya, ditambah 1. Jadi 27 Agustus 2020. Nomor 48. Nomor 48 di sini dia nanyain apa diagnosis pada kasus ini. Mengeluh sering kencing dan nyeri saat BAK serta keluar sekret dari saluran kencingnya selama 4 hari. Jadi ibunya jawabannya adalah uretritis ya. Jawabannya uretritis. Diagnosisnya di atas adalah uretritis. Karena uretritis itu kelainan ditandai dengan suria dan keluarnya sekret uretra. Paling sering disebabkan oleh PMS ya, seperti gonokus dan chlamydia. Untuk 49 dia nanyain terapi apa yang diberikan bidan pada kasus itu. Jadi kalau udah seperti itu infeksi pada kalis reanalis ya. Jadi yang dilakukan untuk mengatasi bakteri anaerob ya infeksinya ini, jadi kita kasih antibiotik untuk soal nomor 49. Soal nomor 50 dia nanyain informasi apa yang diberikan bidan pada si pasien kita ini. Nah, pasien kita ini dia umurnya kehamilannya 8 bulan. Terus mengeluh sakit kepala, pandangan mata kabur, bengkak pada tangan. Jadi itu dia 8 bulan. 8 bulan artinya itu trimester terakhir ya. Trimester ketiga. Jadi kita jelaskan kepada si ibu bahwa itu adalah tanda bahaya trimester ketiga. Gitu ya untuk soal nomor 50. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.